Masjidil Haram. Nah, itu perlu juga ayat tadi menyuruh sempurnakan rukun. Jadi tadi rukun umrah baru. Ya, dan haji kan umrah jo Pak Ibu itu dia masuk keduanya kok Pak Ibu nak ke haji atau Pak Ibu nak ke umrah saja, kau ini kan. Umrah kau mesti awak lakukan. Ya. Nah, yang kedua tawaf. Nah, tawaf kau jo tentu jo tahu lah syaratnya le. Nah, sebagai itu tadi dia lengkap rukun dan syarat. Syarat kau lah dibahas di ulama dari analisa praktek Nabi. Jadi turunan ketentuan itu kan Bapak Ibu dari karya Nabi, itu dibahas oleh ulama, dari hadis Nabi, dari praktek Nabi, ibadah haji itu turunlah aturan-aturan dari ulama. Nah, makanya dia Nabi mengarjon ada niat, ada tawaf, nah, makanya ini baik rukun baru. Dan mesti dalam umrah yaitu niat, tawaf, sa'i dan tahallul. So itu di karya Nabi. Jadi kalau di buku dari sebenarnya dalil cek dalil umumnya. Baku itu dasarnya, baku itu dikajuan, itu lil ittiba, karena mengikut Nabi. Oh, carilah hadis, ada hadis nanti haji Nabi ada Bapak Ibu, Hajatun Nabi yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ada bahasa Indonesia. Itu praktek apa itu judulnya, praktek haji dan umrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku-bukunya kecil terjemahnya, bisa itu berdasarkan hadis. Ya, jadi kalau ingin mengetahui syarat nalahado di kitab-kitab fikih itu dari sini nasanya. Nah, dia langsung nalah masak saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi dari syarat tawaf kan rukun umrah, yang kedua tawaf. Nah, syarat kau yang perlu juga kuasai. So syarat kau bentuk karajo Bapak Ibu. Kau ini kita katakan tadi haji dan umrah itu banyak ibadah karajo. Karajo ke mana yang perlu diperhatikan rukun dan syarat. Bukan baco. Kadang di jamaah terbalik nan baca ko nan perlu. Ambo lu ndak baca ko baca niko kadang bacaannya pusing wak nanti Pak. Bacaan ko pendukung. Yang penting karajo ko dulu kita masaan. Kalau niat tadi kan karajo niat tuh modelnya tadi ya itu tadi rasakan di hati bersyukur kemudian dibaca julida. Kemudian setelah itu diringi jo talbiyah kan tuh. Itu kan karajo. Diringi jo bacaan-bacaan tuh pendukung. Dia tawaf, syarat tawaf kau Bapak Ibu perlu ketahui. Kan berat tuh syarat Bapak Ibu nalar manasik kalau tahu. Syarat tawaf pertama itu bersuci ya nak. Jadi bersuci. Itulah syarat dari dulu tuh. Bersuci. Jadi kalau nanti mendesak pulang di haji misalnya itu ada baru cari pendapat ulama. Tapi secara umum Bapak Ibu syarat itu bersuci. Makanya ibu-ibu yang sedang haid kan belum dibolehkan tawaf. Mungkin di hotel saja dulu. Ya, di hotel saja dulu. Nah, baru nanti lah suci baru bisa tawaf. Itu syarat dari rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Itu tidak bisa kita usahakanlah bersuci Bapak Ibu. Kok batal sedang tawaf kan nggak dianjurkan dari guru-guru berwudu apa. Atau mudah-mudahan tidak itu terjadi. Ayo mana dijago itu. Istilah awak tadi Bapak Ibu, awak jo Allah senang tahu Bapak Ibu. Ya. Nah, kan orang tanya itu benar-benar sekedar apa saya cukup tahu Allah selesai lah, oke Allah pulang lah. Asai lah, kan gitu. Tapi nanti yo sabananya atau awak jo Allah. Kenya awak tak boleh kalau yo lah batal wudu awak bisa bulang wudu, kalau wudu saja kan bisa di sekitar situ kayak musadi itu bisa wudu rendah kedua benar. Tapi biasanya untuk kehati-hatian tentu dijagona lah dulu dari awal. Supaya bisa tahan wudu minimal selama tawaf. Coba disangi boleh nanti tidak berwudu. Nah, jadi kalau mau dijago lo dengan pola minum sebelumnya, silakan. Tapi biasanya selagi dan berdoa ke Allah mudah Bapak Ibu kan sehat itu. Kalau lah selesai di hotel lah buang air atau di jamnya tidak buang air besar ada buang air ketek minumlah di jagolo untuk masuk ke setengah jam itu rasanya kan tidak kata sasak pipis nawas ya. Nah, itu rasanya tidak kado kalape tujuh kok lape dua tuh jarumnya bentuk itu ya amuan awak sebab memenuhi peraturan Allah dia kan payah tuh iyalah berusaha insyaallah dengan kalimat labbaik Allahumma mau patuhi peraturan Allah
Bu penuhi panggilanmu ya Allah. Oh bulu awak, ya bulu awak. Baiklah sampai bulu lah Pak Ibu. Wak patuh itu. Ya. Jadi yang penting awak ndak mau upek dia. Ngapain lu angin deh, kok ada aja mau upek. Kita ikuti ayunan itu, aturan Allah. Jadi makna labbaik itu memang dia patuh, sepatuh-patuhnya. Makanya di hadis Bapak Ibu, ini secara hadis dari maknawi untuk merasakan di jiwa waktu Nabi ngecian haji dan umrah itu adalah ta'abbudan wariqan, perbudakan dan penghambaan diri ke Allah. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi awak kan tak banyak cincong ya Allah. Bulu boleh apa tahu bulu jadi ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Pakai pakaian dua apa-apa jadi ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Walaupun sebelumnya ada protes, ada apa-apa protes. Boleh yang kalau di Siko pakai singlet saya masuk angin Pak atau start dua tu ada. Mungkin dah alun pai Bapak membayangkan juga kondisi gini. Tapi ketika aturan Allah itu kita patuhi, insya Allah tidak masuk angin lah Bapak. Tidak masuk angin. Ya. Karena patuh di aturan Allah. Kan banyak pengalaman Bapak Ibu. Kadang awak orang di kampung saya dan menangga berita televisi. Panik ini sampai 8 derajat, 50 derajat. Kadang cok anak orang di kampung ada apa? Bapak bunda ayah, kami cari di televisi angin mana sampai pulau. Wah cara ayah sini ada bahat. Iya sampai pulau, iya. Tapi alhamdulillah. Tidak ada, bisa aja masih haram. Tapi iya pakai anduk basah, pakai apa, pakai payung. Tidak menyakitkan kepala. Tidak, alhamdulillah, tidak bahas sekarang. Itu siapa Ibu. Kalau di Siko mungkin di Padang saya angin lah, sikit paluan. Nah itu mungkin, itu bisa cari rahasia Allah di situ. Karena ini tamu Allah. Wafdullah, atau sering kita dengar duyufur rahman. Tamu Allah. Kalau tamu Allah, bagi yang mendapat jamuan itu, memang selamat dia, nyaman. Aku ini syarat di awak ingin mendapat jamuan dari Allah. Kita sempurnakan syarat dari awal, kita lakukan seluruh aturan protokoler gitu orang gini itu. Itu yang dapat jamuan. Tapi kalau engkau awak tamu tu yang kelamak dia awak saya, ya nak dapat jamuan. Jadi makan lama ke dia kiai saya nak ke tengah kadang kali. Tiba saya dah lama doang mencak. Itu kalau bandingkan jo manusia apa itu. Tapi kalau celah patuh harikan tak jadi ya labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi. Yo mau injua soal Allah, ada Tuhan mata. Ada berapa pun tu ikut. Kan tak banyak akal di situ. Memang ketundukan. Baku dua pakaian dia dua. Patuh tak? Labbaik Allahumma labbaik. Jadi ya Allah, jadi. Tak boleh tutup kepala. Labbaik jadi ya Allah. Itu apa itu? Tak boleh parfum ibu-ibu jadi ya Allah. Tak boleh cukup-cukup ya jadi labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi terasa awak mau unjuk atau apa ibu. Ini intinya. Mau unjuk aturan Allah. Diberikan Allah tu ya. Ka'bah sebelah kiri tawaf harus kiko, jangan kiko tawaf. Jadi ya Allah. Kan tak dulu dicari akal apa sebelah kiri. Nah, kok hikmahnya mungkin dicari-cari deh orang bisa jadilah Pak. Hikmahnya nanti karena ini orbit ini secara ilmiah silakan dicari. Itu hikmah saja. Tapi yang perintah dasar Nabi kerjakan sebelah kiri Ka'bah ya itu kita tahu. Maka tidak sebelah kanan risiko lah banyak. Atau beliau bebas ya. Nah ingin kanan ini kok. Ini tidak. Nabi kerjakan itu. Kerjakan saja itu. Dia tidak banyak tanya. Maka ke Arafah loh. Maka tanggal 9 ke Arafah. Di ansuan-suan ke banyak. Mulai dari tanggal 7. Dibagi tidak sampai nawak di Arafah itu. Aturannya memang seperti itu. Entahlah kok ketiba kok dulu aturan berubah-ubah. Ide ya Pak ya. Ya. Ini adalah Pak Ibu. Ada buku moderasi manasik haji dan umrah. Nah, itu buku. Ya. Tetangga jadi petugas di pemerintah, di pembimbing ibadah di kloter. Anda mau pakai buku itu. Artinya di situ tuh beliau tawakan di badal. Itu mungkin dari petangga kan jargon haji itu ramah lansia. Jadi keluarlah ketentuan-ketentuan dan
ringan-ringan untuk ibu-ibu apa-apa. Ya. Tapi kita prinsip itu selagi bisa ketentuan Rasul dijalankan. Kalau lah mentok nanti baru dicari pendapat ulama. Itu prinsip itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada nomor kasus tidak bisa benalik atau baru buka buku itu. Jadi kalau Stanto Stanidi tidak ada PDF-nya di print aja. Cepat rumah dakwah ya. Moderasi gini kan sadar moderasi itu sampai ke ibadah ya untuk itu ya ini agama di UIN hari itu seminar ya, sampai moderasi itu kan bisa untuk melemahkan Islam mau dianalisa tapi di Indonesia tuh gini di Kemenak moderasi lalu apa pelajaran moderasi itu perlu masuk pelatihan moderasi dibayar besar jadi Bapak Ibu kita usahakan dulu yang model dari Nabi itu. Ya, kode perubahan besok atau mungkin ulama akan membantah loh gitu. Ya. Kode dulu kan lah ingin dikaca-kaca orang loh bentuk itu. Maka tanggal 9Z bagi-bagilah. Ya. Dulu lah doa Mina diperluas kan. Dan dulu ada ulama yang membantah. Tapi dengan fatwa ulama itu mungkin jadilah sepakat ulama Saudi perlebaran Mina. Jadi awak menemui Mina jadid, Mina baru. Ada itu kan perluasan Mina. Jadi dalam analisa ulama itu boleh lah. Ya, kita tanya di ulama di Saudi itu boleh. Tidakkan atil mukhayyamat mutawaliyah. Jadi ketika kemah ini masih bersambung, maka itu sah. Maka dia kiaskan dengan salat. Salat kan di masjid boleh keluar ketika di masjid sudah penuh. Oke, masuk salah. Di situ salah. Itu tempat sangi kan lah diperlebar lah. Dulu sangi itu kan kecil. Inilah masalah hampir mendaki ke istana di halaman di luar itu. Dulu kan jarak. Nah ini mudah-mudahan soal tanggal tempat mudah-mudahan tidak akan bisa dirubah. Kalau dulu haji ya gini tuh kuliah Ka'bah tuh di tempat masing-masing nanti ya. Tempat masing-masing sih ketawa nanti lah. Haji namanya Haji aduh cari sih itu Haji Marselio Haji ya itu ya itu hati-hati Bapak Ibu mudah-mudahan akan sampai ke situ tapi orang mengaca-ngaca nampaknya lampi-lampi ibarat makan bubur Bapak Ibu dari sesuai makan tapi ya. Kalau tanah saya mungkin lari tapi kalau tarik ke tangan aja habis bubur saudara itu ya semua curi water ya curi air artinya bentuk mandi ayangnya itu sesuai step. Oh kalau angin ya udah. Kalau tidak ada menggugah, tidak ada membantah, itu tarik ke tangan. Api nanti. Tapi kalau ada membantah ingin lari gitu. Kaji, tidak bisa angin mati. Tapi kalau tanang seorang itu tadi ya jalan awak makin dikaca orang, dilalah orang habis. Mudah-mudahan tidak sampai gitu Bapak Ibu. Jadi awak ikuti dulu nalhado dari ketentuan Nabi itu, tapi dengan syarat tadi awak tetap menikmati itu. Intinya. Jadi tawaf itu syaratnya ialah berwudu bersuci ya kita pakai labbaik Allahumma labbaik. Ya. Syarat yang kedua oleh Bapak Ibu. Mulai dari Hajar Aswad kan itu. Jadi mulai dari situ. Jadi Hajar Aswad mulai dari situ. Katakanlah itu Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu Hajar Aswad itu bisa lah dari antara timur Jawa apa itu lah kan. Jawa Selatan misalnya. Jadi sugih. Jadi kok masuk Bapak Ibu dari pintu pertama dari depan hotel ini Zam-Zam apa ini Zam-Zam Tower kan jam kadang Bapak Ibu masuk di situ kan nanti kan berputar step dulu tuh melaki Hajar Aswad ya masuk ini mesti pintu 1 Santo sama dia masih ya pintu 1-nya masuk ini encak tuh pintu 1 masuk tuh turun di tangga tuh berjalan Bapak Ibu jadi mulai dari Hajar Aswad intinya tuh syarat itu untuk awak amalkan. Jangan sampai awak mulai dari sebelum itu. Karena awak masuk memang dari Siko. Sedangkan Hajar Aswad di Sikoan. Kurang lah nampak mangkik tangan di muka awak mulailah kalau Ka'bah mah bismillah Allahu Akbar. Itu enggak sah. Itu gunanya syarat itu dibuat oleh ulama untuk awak jalankan supaya teramalkan ayat Allah atimmu tadi itu.
Ndak sahnya tawaf awak. Jadi pas jalan sih. Matandonya koko nanti kan itu tuh. Di atasnya lah ada lampu nanti Bapak Ibu. Jadi kalau ala masuk lampu hijau sih kita lihat. Di atas itu akan nampak oleh setiap orang. Jadi ketika jalan lalu memulai tawaf, awak akan mencari subri Hajar Aswad, mungkin dari situ jalan sih dulu, tapi lalu mulai tawaf jalan sih dulu. Wah cari aja dulu. Wah masih talbiyah. Sebab talbiyah kau akhirnya ketika kau mulai tawaf. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Oh, nampak lampu hijau sudah itu. Oh, berarti lapas setantang tu Hajar Aswad. Jalan saja itu. Oh, lapasnya lah. Baru isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin ada ulama bisa Bapak Ibu maduk benar ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Atau miring saja dulu. Ada. Miring saja lah. Sebab orang kalau ditunda orang awak sedang maduk tu nanti. Tu mulai tawaf langsung. Ketika mulai tawaf, ada mulai tawaf yang menghadap Ka'bah. Sementara menghadap Ka'bah tidak boleh. Ka'bah harus berada di sebelah kiri kan tuh Pak Ibu. Dia lancak gitu. Kok Hajar Aswad tuh, kasih kau tadi itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok didorong orang, kok sudah awal dorong langsung tawaf nih. Walah memulai dari situ Bismillahirrahmanirrahim. Kok capek misalnya kan Pak Ibu. Tidak masalah, yang penting karajonya lah siko. Kok Allahu Akbarnya tidak sampai lalu tiba siko Allahu Akbar, tidak masalah. Penting karajo, bacaan tuh, nah itu intinya. Dan karajo tetap mulai dari Hajar Aswad gitu. Dan sebelumnya, kadang awak latah Bapak Ibu. Artinya orang dibuka, Allahu Akbar, awak siko baru. Bismillah Allahu Akbar lu awak. Takut ketinggal kan biasa, takut ketinggal kok. Tabau jo ketika tawaf Pak Ibu. Orang mulai tu awak mulai lah, angkat tak pada orang angkat tangan kau pas dia nyolah di Hajar Aswad. Sementara awak angkat tangan alun lain di Hajar Aswad. Nah, itu guna ibadah seorang-seorang tadi itu Bapak Ibu. Jangan nanti alasan, baku Ibu angkat tangan di situ. Yuk ketua dimukul angkat tangan. Enggak ketua yang angkat tangan dia nyolah berada di Hajar Aswad. Iya, awak di belakang enggak mengikuti ketua Bapak Ibu. Ya. Dia kata, baku capek nih Ibu angkat tangan tuh. Ini Hajar Aswad, enggak ketua lah tadi. Ini kecil ketua kalau anak mau kerajaan ikuti. Nah, kan salah gitu. Nanti pada itu. Jadi kalau Ibu nak seorang biarlah rombongan tu untuk pergi Wasamu, untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk pulang untuk ni auto itu salah. Tapi seorang awak yakin lah. Orang dimukul angkat tangan biarlah. Ibu jalan itu cari jalan. Apa lampu hijau. Pas lampu hijau, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu je. Kalau Bapak ingin larilah. Sunat kan? Lari 3 putaran. Bacalah. Kok baca tu sunat subhanallah jadi. Tapi diresapi seperti tadi. Subhanallah. Itu penjabaran dari syarat tawaf tadi. Ketika dimulai dari Hajar Aswad, silakan baca dan bisa. Yang penting zikir. Zikir. Karena itu di hadis Nabi tadi kan Pak Ibu. Inna maju ila tawaf fil bait wa baina Safa wal Marwa wa ramyul jimar li iqamati zikrillah. Itu hadis Nabi itu Pak Ibu. Dari dasar itu berangkat tawaf dan sa'i dan ibadah haji itu masuk melempar jamarat itu untuk zikir. Jadi jangan lapeh Bapak Ibu dari mengingat Allah. Bahkan di syarat tawaf dibunyikan mana tuh Pak Ibu? Baca buku fikih itu Pak Ibu. Syarat tawaf berikutnya tuh yaitu Allah yaqsida ghairat tawaf fi masyihi. Ya, artinya tuh jangan ada tujuan lain selain zikir di ketika tawaf tuh. Itu syarat boleh maksudnya syarat ketiga dulu supaya sejalannya tadi. Apa kasihnya Pak Ibu? Kalau di kitab dijadikan jangan seperti talabil gharib. Untuk mengajak atau mencari orang nan berhutang kawak, misal kalau dicontoh di buku tuh. Apa kasihnya tuh? Awak sedang tawaf. Itu nampak orangku berhutang kawak enggak kamu enggak tamu-tamu. Nah, itu nampaknya ketika tawaf tuh. Atau kaja awak sedang tawaf putaran ketiga wah. Nampak dia, awak pacien. Pak, biko tunggu ambo sudah tawaf sih Pak deh. Biko enggak Pak. Jadi awak tadi tawaf. Ketika jalan awak dari siko kamari tadi, itulah ndak tawaf namanya itu. Sebab sudah berpaling pikiran dari tawaf itu sendiri. Nah, itu penting. Itu kan syarat dikemukakan oleh ulama tuh. Dari mana dasarnya ittiba mengikut Nabi tadi. Nabi zikir tadi. Ya Nabi dulu orang seketek, ya begini zikir kan enggak masalah orang banyak seketek. Oh tinggal di rombongan kan enggak syarat. Disuruh rancak tinggal tu Pak Ibu. Kusuk Pak Ibu zikir. Wa sampai subhanallah. Tarasul itu artinya kan
Mas suci yang kau sampai jombo kembali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Si bapak ibu baca lah keluar tangi bapak ibu kan. Ya lah. Wah nak ketahuan orang lain lah. Tapi kalau tiba sih lah sudah satu lah rukun lah hijau selampuk lah ber sudah satu putaran pindah lo tando le kok do kare kok tando pindah. Tilah satu. Zikir lo kan ya. Tari nikmati tari. Rombongan kama kawan tadi biarlah. Sekalipun suami istri biarlah berjanji sebelumnya Pak Ibu. Oh, kau pisah nanti tahu biarlah Pak sampai sangi kan jalan sinan di kau keluar Pak. Nah, di tempat sangi kalau sangi hilang nakah di tahu tu nanti Pak Ibu tanya safa mah. Oh, sudah tahu kan sangi. Ah, di kau ala jalan atau ujung akhir dari sangi itu lah pasti marwah. Asin nasi kau tunggu Pak Ibu. Lama mesi di luar ke pintu. Jadi nomor pintu saja. Ambo nak jalan dong si kau kedua api kan tu kedua api gini. Di pintu sekian Pak. Wala kita. Ya, man, tunggu saya situ dulu. Ambo sangi baru siapa nah. Lalu awak nyaman dulu ibadah masing-masing. Seperti awak ingin merasakan rasa ibadah tu Bapak Ibu. Tidak sekedar pai itu saja. Nah, tu dari awal kok kita siapkan. Insya Allah bisa. Si kau nyaman. Sudah tu nanti kok makan Pak Ibu, kok makan di hotel, kok istirahat nanti lama hati itu kan. Nyaman awak. Ibadah sempurna, ibadah berdasarkan ilmu. Kok cerita-cerita orang tu ada nggak? Salah kalau tidak perlu jawab kan. Dan jadi ibadah awak jo Allah awak lah puas. Awak lah cukup jo syaratnya tadi. Jadi jangan ada tujuan lain. Allah yaksid gara tawaf fi masyi. Jadi jangan ada tujuan lain. Ketika tahu tu syarat yang ketiga lah. Maksud saya ketiga apa? Jadi mengawak zikir. Nah, zikir tu ya zikir bisa doa. Kalau dicari dulu di arti zikir kata ulama apa? Qaulun siqa lisana wa doa. Yang zikir itu perkataan yang isinya ada di situ memuji Allah atau berdoa meminta ke Allah. Nah, itu yang zikir. Jadi zikir itu ibarat lingkaran besarnya, di dalamnya ada doa, ada memuji Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah itu memuji Allah, berarti zikir bu. Kalau sedang tawaf itu berarti wak baca ya Allah. Rabbana hablana min azwajina, jadikan keluarga hamba keluarga sejuk ya Allah, keluarga yang rukun ya Allah. Itu kan berdoa kan? Berdoa masuk zikir? Iya. Karena doa bahagian dari zikir. Zikir itu umum. Ada dalamnya berdoa. Jadi berdoalah Bapak Ibu, bukan membaca doa. Beda kan Pak? Berdoa tu baca gitu baca lo lah kan. Mayrihan baca doa namun tu. Rabbana lu siapa ibu lah kan. Atina lu siapa ibu. Makanya kita menganjurkan supaya zikir tadi terhayati, ndak usah ngikut itu Bapak Ibu. Baca senangarati awak. Apalagi antara so di diri awak berdoa awak, ku anak sangat sakit. Bahkan ulama mengatakan boleh bahasa Indonesia. Yang penting jalape ya Allah. Ya Allah, anakku senang sakit, sehatkan ya Allah. Yang penting kan ya Allah itu. Lebih taraso zikir itu dan kondisi awak minta ke Allah. Daripada mengiring-iringan bacaan orang. Padahal kini pakai bacaan kan orang banggal tuh, yo dibacanya langsung ke telinga. Miring bacaan siapa ibu? Rabbana siapa ibu? Kadang mata yang hilang cile orang, dia langsung ke telinga. Oh cile orangnya tuh. Dia tidak ada di hati itu bacaan tuh leh. Sehingga keluar di lidah. Padahal zikir itu Bapak Ibu, nah kan lihat tuh syarat tawaf tadi kan zikir. Intinya dari Nabi harus ada zikir dalam tawaf dan sa'i itu kata Nabi. Makanya oleh ulama dibuat syaratnya jangan ada berpaling di saat tawaf itu. Itu kan mengamalkan hadis Nabi itu. Dan berpaling dari tujuan tawaf dari zikir. Sebab di Nabi dijelaskan inna maju ila tawaf bil bait wa baina safa wal marwa wa ramjul jimar li iqamati zikrillah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ya. Hadis di Abu Daud 1885. Nah, Pak Ibu cek nanti itu. Minta tolong kanak nanti. Dalam Syarah Abu Daud Ainul Ma'bud jilid 4 halaman 20. Inna maju ila tawaf bil bait wa baina safa wal marwa wa ramyul jimar di iqamati zikrillah. Nah, inilah dari hadis Nabi ini diturunkan oleh ulama syarat tawaf, karena di sini kata Nabi tawaf, sa'i dan pekerjaan haji itu untuk zikir kepada Allah, dibuatlah syarat tawaf tadi
yaitu jangan berpaling dari selain dari mengingat Allah. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Awak kajukan itu tuh. Jadi awak nasa ketek kau nggak ibadah tuh sempurna gala ndak turik orang lain. Puas Bapak Ibu nanti ibadah. Di zikir awak nangarati awak. Sebab zikir ndak akan diberi pahala kalau ndak paham Bapak Ibu. Sekali lagi di kita. La yusabu zakirun ala zikrihi illa idza arafa maknahu walau ijmalan. Orang yang berzikir itu ndak kada dia palo doh. Kecuali kalau inyo tu mengerti yang dibaca. Walau ijmalan, walaupun secara umum artinya. Nggak perlu Bapak Ibu tahu arti cik-cik kata bahasa Arab itu, tapi inti kalau Rabbana atina fid dunya, awak minta kebaikan, anak baik di dunia aku lagi kamu ya Allah. Itu di hati awak mengiring itu. Nah, bagus tak? Nggak perlu atina apa artinya, fid dunya aku, fi ku artinya. Nggak perlu satu-satu. Walau ijmalan, walaupun secara umum. Rabbana inna nas'aluka rizkan wasi'an. Bisa tahu awak minta tuh, awak minta rezeki yang luas, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Hati awak mengiringi bacaan waktu. Dia awak tahu artinya, itu awak minta. Jadi teraso di ibu-ibu apa-apa nanti ibadah waktu lezat. Apa nanti? Pak Ibu kan pengalaman kan teraso. Lezat ibadah. Wah, zikir tadi. Wah, ada penganan lain tinggi orang, wah bantu orang tak berjilbab, tak selendang kan? Itu bisa macam-macam pemancing itu tuh. Kalau iring-iring, Pak Ibu pakai kabek doang, rangkai-rangkai itu. Nanti wah mengikuti itu, saya mengikuti bacaan, mencari amat tua, hilang-hilang kan kembali. Nampak orang dia dengan selendang, nampak dia orang dia aku selendang. Rabana sudah setiap sudah tu. Mana pikir aku kurang kau je. Ini jadi mengganggu Bapak Ibu. Makanya mandirilah. Kalau Bapak Ibu jangan disalah nanti. Ketorong buang bago dah dibimbingnya kau bago dah. Tidak bisa wah. Di tawa tu bah lo kan dibimbing sama dipacik-pacik saja. Suami istri sih bisa lapeng dia. Makanya yakin wak di ilmu wak sendiri itu inti. Biarlah. Ada Bapak Ibu menikmati kelezatan. Justru pas sama-sama mana dibimbingkan membaca doa Bapak Ibu nanti. Bukan berdoa. Kalau berdoa itu terasonya tuh. Apalagi awak doa itu anak sedang awak hadapi. Subhanallah, saya teras Bapak Ibu tahu artinya Maha Suci Engkau ya Allah. Diringi alhamdulillah. Atau bayang awak nikmat Allah kawak tuh. Itu so ulang-ulang tabi. Maki tiba di rukun Yamani sebelum kau kan baru sih kau baca Rabbana Atina kan. Panjang tuh boleh bebas. Terasa masalah alhamdulillah. Terasa payah ngumpul pitih misalnya Pak Ibu itu kan, syukur alhamdulillah. Wah nak mau tahu jalan lain, awak sih keluar mata. Alhamdulillah. Tiba rukun Yamani, lah rukun Yamani mah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah tete itu Pak Ibu. Nah sampai lu kan ada segala berapa putaran, sampai 7. Terasa dapat di hati waktu itu. Itu lezat sebab suasana ibadah di tempat yang ditentukan dengan ketentuan yang kita lakukan itu harus menimbulkan kelezatan. Awak tidak sekedar tawaf, awak tidak sekedar pergi ke Makkah, tapi membawa kenikmatan ibadah. Itu yang perlu kita hayati. Ya, itu syarat tawaf adalah 3 tadi. Tapi dengan Allah yaksid gairat tawaf fi masyi tadi, jangan ada tujuan selain tawaf dalam perjalanan tadi, artinya dizikir terus atau perlu menjadi penekanan awak. Jadi antar jadi sekitar awak ketika awak sedang tawaf tu buat bana bantu awak salat awak nak mau tahu jalan salat. Walaupun di tawaf tu boleh ngecek kan, itu kata Nabi. Tawaf sama jo salat, cuman di tawaf dibolehkan mengecek kan itu. Tapi kecek yang baik. Kecek baik. Adukan ke Allah Bapak Ibu. Masalah. Jadi sampai tahu zikir waktu doa berdoa Allah sehatkan ya Allah. Atau bisa bahasa Arab doanya di Allahumma rabban nasi adidul ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ambo sedang sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Atau terbayang mungkin anak di rumah sana anak sedang sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Wah tawah aja Pak Ibu.
tawaf terkerjakan, kenikmatan berzikir didapat. Sementara syarat tawaf itu ada zikir itu dimasukkan di situ. Nah, ini nanti ya ini Ustaz kita nih kalau bicara itu kabalo di kota PL itu akan lama. Syukur Pak Ibu dapat kesempatan bisa umrah, bisa haji, akan menikmati jamuan Allah. Ini jamuan Allah Pak. Jamuan Allah. Makanya makdabatullah. Ada haji dan umrah itu kan jamuan Allah. Kalau jamuan Allah, tidak ada orang tidak merasa lezat. Tinggal waktu bukti dah. Ketika kita menikmati jamuan Allah itu, kita merasa lezat dengan ibadah. Lezat ibadah. Waktu tanda awak dapat jamuan. Jangan nanti kata ulama, awak bertamu, awak tamu Allah, tapi tidak dapat layanan. Atau kerugian besar. Kalau dapat layanan itu diantara. Mari kita cicipi hidangan Allah. Lezat Allah. Angin ya Allah jadi, ya Allah labek. Tapi lezat. Kan kalau guru nasi sering majan. Makan kadang lama saya dapat sedoan kan. Kalau dulu kan makan tuh awal tahun sebelum 2000 kan Pak itu. Makan orang situ kan banyak bumbu. Kadang ayam tuh guliang-guliang saya kadang-kadang putih saya tuh. Rasanya jauh. Awak nak besok Bukit Tinggi makan nasi kapau licah, nasi semparaya kan jauh beda. Tapi ketika kita beribadah lezat lama. Amu selera Pak, yolah lama saya ada sih alhamdulillah. Di antara bukti menikmati jamuan Allah. Dan ibadah aman juga, tidak boleh bentuk ikon, tidak boleh jadi ya Allah baik. Tapi sana tidak langsung gelisah dengan pakaian ihram tu. Kadang sudah sa'i tidak bagage lo baka bawa kita buka pakaian ihram kau bagi tukar pakaian biasa masih nikmat je lah itu. Karena terlalu sedikit marwah atau di laman tu Allah kapal. Padahal di kampung tak sia-sia jabatan orang tu Pak Ibu kan. Tapi saya lihat kan, wah begitulah hamba Allah. Letak kapal sih sadol. Kadang di laman dekat sampai sa'i itu kan Pak Ibu celiat nanti. Umrah kan itu Allah terlalu sih. Maka latihan sudah sa'i, sudah tahallul, itu merasa kepuasan, lezat. Jadi kalau terasa lezat itu kan nyaman Pak Ibu. Nah, kapan itu bisa? Ketika syarat dan rukun tadi itu terpenuhi. Ya. Sehingga tidak gelisah. Tapi kalau ada yang tidak dapat jamuan Allah itu kan gelisah saya. Mudah-mudahan awak tidak ada itu. Dia bila ke pulang. Kadang jelek-jelek je orang yang pulang orang kayak pulang. Dia awak bila pulang lah. Awak bila pulang lah. Awak ke pulang saya. Ya. Nah, dombo kalender kami itu hari ke pulang. Pi ibu nasa kadang lah ke pulang harus maleh. Ne ambo ko bisa siko bela. Kok boleh orang azan-azan saya mesti ko doa kok lah. Ada gitu Pak. Begitu lezatnya dia di situ. Itu nyaman. Ya. Itu suasana batin diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamuan Allah di situ merupakan perintah dan larangan dalam haji. Nah, itu dia ketika dipatuhi syarat dan rukunnya tadi. Ketika syarat dan rukunnya dipatuhi, dimaknai ungkapan talbiyah labbaik tadi, saya patuh ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi ya Allah, itu kira-kira bahasa Allah. Apa ulang-ulang awak baca itu dari Pak. Itu akan bagi energi yang positif di batin awak. Kalau bahasa awak jadi Pak, jadi mangas ya mun. Kan itu awak desu kalau awak lama nyarah ke orang tu nang keperluan awak tu lah dipenuhi orang Pak Ibu. Awak kan mau jual saja. Jadi Pak, ali sudah Pak kok jadi Pak. Kok ada maki sore ke kok Pak dah ada Pak amu masih disuruh. Kan itu awak jurang Pak. Kalau lah dipenuhi kebutuhan awak tu, awak jurang mau jual saja. Jadi Bu, silakan Bu, enggak ada sampai minum. Sampai minum Bu ya. Oh iya, sampai minum. Iya. Iya. Alhamdulillah ilmu yang Pak berikan. Iya Bu. Ada tadi tawaf yang saya mau ulanginya misalnya Bapak. Iya. Ketika akan memulai tawaf yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Ka'bah dikirim. Waktu sedang tawaf Pak Ibu. Akan memulai boleh menghadap. Kalau Nabi kan betul mencium betul Hajar Aswad kan gitu. Kita kan tidak mungkin.
Jadi ketika nak mungkin langsung kan dakek, kau kan tak bisa lah awak bituna ke dalam dah ya. Orang Kan rapi. di orang ramai kan, kalau awak di jauh di belakang. Jadi begitulah ulama mencari karena sudah mentok dengan sunnah Nabi itu betul. Nah, makanya boleh dari belakang awak boleh menghadap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, jadi boleh menghadap? Boleh menghadap, tapi awal sudah menghadap baru putar lagi. Oh. Oke. Kalau ini kan kita berkalau tadi Pak Ibu ya. Kalau Ibu menghadap, nanti datang ditunda apa nah didorong oleh orang di sini kan. Pas kita menghadap, baru kita sebelah kiri. Sedangkan syarat tahu yang keempat nanti kita belum sampaikan, Ka'bah terletak di sebelah kiri. Ketika memulai tadi itu kan berjalan 2 langkah misalnya Pak dendek orang kan. Kan lebih tua tahu ya. Berarti yang 2 langkah kok batal tahu awak. Sebab apa? Sebab Ka'bah tidak berada di sebelah kiri. Maka berjaga-jaga dari begini awak mulai tahu tadi. Kalau didorong orang awak sedang memulai Bismillah, karena sebentar Bismillah baru didorong orang awak. Lah otomatis kita sudah mulai tahu Ka'bah sudah sebelah kiri. Nah itu dia ya. Nah seorang rame itu, ini waktunya memang capek orang jalan taruh ya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim baru orang lah ditundanya Wak. Ketika maduk itu kan tapi tendek itu itu apa tahu ya. Sementara syarat tahu yang keempat tadi nanti Ka'bah ayat jalal Ka'bah an yasari. Harus dijadikan Ka'bah itu sebelah kiri. Paham Bu ya? Oke. Baik, itu rukun yang kedua Pak Ibu. Kalau boleh kita diskusikan dulu. Jadi rukun yang kedua tawaf. Di antara syarat tawaf, syarat nan mesti je loh Pak Ibu. Zikir itu nanti pendukung. Di antara syaratnya itu, ayo mulai dari Hajar Aswad, kemudian kita bersuci, itu karena mana tuh? Kemudian Ka'bah sebelah kiri. Ka'bah sebelah kiri itu mulai dari waktu tahu tuh. Kalau idealnya banyak kan bisa, maka Hajar Aswad sih kok. Mungkin ada orang masih usul dari siko dulu kan dulu tuh. Nah kok. Kalau pisah awak di depan itu, mentara awak kan kini jauh di belakang kan. Makanya dengan isyarat saja tidak bisa langsung mencium itu. Nah yang penting dimulai dari Hajar Aswad. Makanya ulama yang mengatakan mulai dari setentang Hajar Aswad. Setentang kalau bisa dakek masuk Nabi dakek itu ya. Tapi kalau awak setentang Hajar Aswad itu makanya lampu hijau diletakkan di situ untuk menandakan. Kalau dulu kan tahun 2000 itu kan di bawah garis coklat dulu tuh Pak Ibu. Sudah Pak Ibu mengulang dulu garis coklat. Jadi mulai dari rukun Yamani kok melaki Hajar Aswad orang mencelek-celek garis coklat segitu lah. Nah, mungkin berdasarkan itu loh pemerintah Saudi diletaknya di tiang. Padahal kok disunahkan juga berzikir Rabbana Atina sih. Malaikat mengaminkan puluhan malaikat mengaminkan doa di situ. Rabbana Atina fid dunya. Makanya Nabi ingin memudahkan ke awak, mungkin umat beliau baca seanan mudah untuk umat. Kalau Rabbana Atina kan sudah awak dapat itu. Nah, tinggal awak memaknai itu saja. Kalau lah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dari Allah, boleh lebih dari itu. Tinggal memaknai doa itu saja. Ibu bapak catatlah doa sepanjang lalu itu kan. Isinya kan kanan 3 tadi itu. Baik di dunia, baik di akhirat, selamat dari neraka lah tuh. Tujuan dia itu ya Pak Ibu. Yang baik di dunia itu Allah yang tahu. Coba lihat di tafsir dari fi dunia hasanah itu kan bisa masuk waladan barran, anak yang saleh, zaujatun hasanah, pasangan hidup yang baik, rizkan wasi'an, rizki yang luas, markabun hani, kendaraan yang nyaman, darun rahbah, tempat tinggal yang baik. Itu yang fi dunia hasanah aleh. Coba ibu catat doa itu, kok doa orang masa doa, masuknya ke sini. Karena di akhirat, aleh itu sampai itu. Masuk saja. Apa ibu bisa minta rezeki misalnya? Masuk di fi dunia hasanah. Aleh masuk ke surga ada fil akhirati hasanah. Semakna fil akhirati hasanah itu dukhulul jannah ujungnya. Masuk surga. Jadi aman berhisab, aman matahari ndak angin, ndak ada jalan mau segala macam tuh. Galauan di akhirat tuh ndak dapat itu intinya. Kecil guru-guru atau di hadis kan banyak di akhirat nanti ada orang bapak lu sampai kamari, ada orang jalan menunggi, ada orang kepala ke bawah, ada orang lidah terjulur, macam-macam ya. Nggak usah nawar rinci itu. Jangan mau jalan mau di akhirat nanti ya Allah, jangan sampai palu mau banyak ya Allah, jangan sampai matahari angin, cuma matahari sejangka. Ada umum saya fil akhirati hasanah, baik mau di akhirat ya Allah.
Jadi semua perjalanan di akhirat mulai dari mati pintunya, pintu akhirat kan mati. Selama yang bonanya sampai dukhulul jannah, akhiruhu dukhulul jannah. Ujungnya adalah masuk surga. Jangan ada masalah dan butuh nanya ya Allah. Itu nak minta fil akhirati hasanah apa ya? Mana? Allah lagi nanti lah. Jadi Bu, silakan Bu. Tadi kan memulai kami terlambat Pak. Iya Bu. Ya. Ustaz manajer tadi ada talbiyah yang diresapi. Ya. Resapi talbiyah dan ambo memahami sampai detik akan memulai tawaf. Ya. Ambo memahami dari pemahaman ya dari Ustaz. Ya, betul Bu. Berhentilah nanti ketika akan tawaf. Ya, betul. Apa doanya Ustaz bisa meresap ke hati talbiyah? Artinya kan lah tahu Ibu tuh. Artinya saya memang panggilanmu Bu. Nah, bagaimana diulang-ulang. Jadi sama jo makan orang alun lama kan Pak Ibu ya. Sama selaka. Kerja guru-guru kan diresap-resapi semua minum kopi kan dicoba-coba step-step. Coba boleh. Nah, jadi itu makanya kalau lama masuk manasik menjelang berangkat itu Pak Ibu taruh itu. Labbaik Allahumma labbaik, ini panggilmu ya Allah. Nah, kita biasakan saja gitu Pak Ibu. Membiasakan. Sama jo awak harian kok. Kalau latih biasa jo nanelok tuh kan jo kadang seperti tadi otomatis habitnya jadi kebiasaan otomatis. Taruh awak nanti itu astagfirullah Jawa kan. Itu lawak biasakan. Jadi cara bisa meresapi itu pertama artinya Allah tahu tadi, kemudian kita ulang-ulang balik. Dari siko enggak ada. Bapak Ibu nanti praktek juga lah. Kalau kerja praktek Pak. Selesai tahu nanti menjelang berangkat ke umrah atau haji. Nah, silakan juga sambil-sambil pagi-pagi kok awak maraton juga pagi misalnya. Coba Bapak Ibu kok praktek tahu pagi jadi jam. Sekeliling rumah gitu kan. Nah, jadikan kok jalan swatch misalnya. Rumah awak segi ampe bisanya awak manfaatkan cara mungkin sebelum itu maraton pagi labbaik Allahumma labbaik ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Terbayang enggak kerajaan akan haji itu? Terasa banyak perjuangan awak akan haji itu. Awak baca-baca talbiyah itu. Walaupun ada masuknya tapi itu ulang-ulang kok sambil maraton pagi. Labbaik Allahumma labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Atau intinya ambo kapai bisa tu dek memenuhi panggilanmu ya Allah. Ambo kapai bisa memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu dia tiwa tu. Kalau latih melaki dapet raso tu apa? Nyo raso tu kan tu. Apalagi bawakan diri awak dan ada perjuangan awak di situ. Ada perjuangan. Nyo raso tu akan dapet ketika ada perjuangan. Misalnya awak untuk tadi payah ngumpul piti kan gitu. Jadi terasa menangi atau pagi-pagi itu sadari nikmat Allah tu baik. Allah baik. Ni ambo memenuhi panggilanmu ya Allah. Sejak umur sekian ambo ngumpul piti Allah. Nah gitu. Keluar lah itu. Ambo memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada kena orang, tidak ada kena lain. La syarikalah. Tidak memperserikatkan engkau ya Allah. Jo ibadah kau. Memang karena engkau ya Allah. Engkau mungkin tahu sejak ambo ngumpul piti lah barat tu. Itu diantara salah satu intinya gitu Bapak Ibu. Kita bawakan jo suasana kita itu intinya. Kita rasakan kita mendapik dari Allah. Kalau kita merasakan suatu mendapik, nanti ungkapan awak yang keluar itu biasanya tulus. Jadi ketika awak membaca labbaik itu terasa doa. Sama juga Pak Ibu membaca salat kan itu juga. Kalau ada besok di salat, aman saja. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Tidak ada ambo minta beribadah kecuali hanya pada engkau ya Allah. Hanya engkau mau minta tolong ya Allah. Apalagi terbayang lo dakwah ada masalah. Nah sangat baik. Ketika baca nasta'in itu kusuk Bapak Ibu. Karena terasa aja. Tapi kalau anda paham tuh, dan semakan suratul ladzina ta'ala yang bermata Allah Akbar, sami Allah. Itu store hafalan gitu. Kalau istilah di sekolah store hafalan. Allah tahu awak hafal. Tapi kan di salat itu kalau salat saya kan khusuk. Orang yang beruntung itu kan orang salatnya khusuk. Aflah.